Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes bakat skolastik. Soal nomor 1. Persamaan dari gancu adalah A. Serokan, B. Karung, C. Timbangan, D. Pengait, E. Jangkar. Pembahasan. Gancu adalah sejenis alat terbuat dari batang besi yang ujungnya diberi pengait. Alat ini biasanya digunakan untuk menarik karung. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pengait. Soal nomor 2. Persamaan dari konvensi adalah A. Musyawarah, B. Kesepakatan, C. Ketentuan, D. Perundingan, E. Syarat. Pembahasan. Konvensi adalah kesepakatan umum terutama mengenai bentuk-bentuk tata krama, adat istiadat, atau kebiasaan yang berdasarkan kesepakatan umum. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kesepakatan. Soal nomor 3. Persamaan dari kata getir adalah A. Manis, B. Sakit, C. Pedas, D. Nyeri, E. Pahit. Pembahasan. Getir adalah rasa agak pedas atau seperti rasa kulit jeruk. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Pahit. Soal nomor 4. Persamaan dari kata mukadimah adalah A. Atas, B. Pengantar, C. Penutup, D. Isi, E. Pembukaan. Pembahasan. Mukadimah adalah kata pendahuluan atau kata pengantar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Pengantar. Soal nomor 5. Lawan kata dari nekat adalah A. Niat, B. Motif, C. Maksud, D. Berani, E. Takut. Pembahasan. Nekat adalah terlalu berani, tidak berpikir lagi. Maka lawan kata yang tepat untuk kata nekat adalah kata takut. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Takut. Soal nomor 6. Lawan kata dari sinkron adalah A. Selaras, B. Serasi, C. Berbeda, D. Harmonis, E. Sesuai. Pembahasan. Sinkron memiliki arti sesuai atau sama. Maka lawan kata yang tepat untuk kata sinkron adalah berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Berbeda. Soal nomor 7. Lawan kata dari tesis adalah A. Sintesis, B. Hipotesis, C. Epitesis, D. Antitesis, E. Paratesis. Pembahasan. Tesis adalah pernyataan atau teori untuk dikemukakan dan didukung oleh argumen-argumen. Lawannya adalah antitesis yang memiliki arti pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran atau biasanya tidak didukung teori atau argumen-argumen. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Antitesis. Soal nomor 8. Lawan kata dari pemumpukan adalah A. Reboisasi, B. Defertilisasi, C. Renovasi, D. Rehabilitasi, E. Fertilisasi. Pembahasan. Pemupukan adalah tindakan menyuburkan tanah dengan pupuk atau rabuk. Lawannya adalah defertilisasi yang memiliki arti keadaan tidak subur atau kurang pupuk. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Defertilisasi. Soal nomor 9. Doktor dengan disertasi sama dengan A. Buruh dengan upah, B. Menteri dengan Kepmen, C. Kiai dengan jamaah, D. Sarjana dengan skripsi, E. Penyanyi dengan lagu. Pembahasan. Syarat menjadi doktor adalah membuat disertasi. Sama halnya syarat menjadi sarjana adalah membuat skripsi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sarjana dengan skripsi. Soal nomor 10. Pari dengan ikan sama dengan A. Gandum dengan teri, B.
Bayam dengan sayur. C. Mangga dengan manis. D. Burung dengan ayam. E. Jambu dengan biji. Pembahasan. Pari merupakan jenis ikan. Sama halnya dengan bayam merupakan jenis sayur. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Bayam dengan sayur. Soal nomor 11. Burung dengan sarang sama dengan A. Orang dengan rumah. B. Murid dengan sekolah. C. Dompet dengan uang. D. Kandang dengan kambing. E. Rapat dengan gedung. Pembahasan. Tempat tinggal burung adalah sarang. Sama halnya dengan tempat tinggal orang adalah rumah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Orang dengan rumah. Soal nomor 12. Dini hari dengan senja sama dengan A. Kakak dengan anak. B. Barat dengan selatan. C. Siang dengan malam. D. Sepatu dengan tas. E. Menit dengan detik. Pembahasan. Lawan dari dini hari adalah senja. Sama halnya lawan dari siang adalah malam. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Siang dengan malam. Soal nomor 13. Jika X sama dengan 2,4 dikurangi 1,98 ditambah 0,009 dan Y sama dengan 5,08, maka A. X sama dengan Y. B. X lebih kecil dari Y. C. X lebih besar dari Y. D. X lebih kecil sama dengan Y. E. X lebih besar sama dengan Y. Pembahasan. Karena X sama dengan 2,4 dikurangi 1,98 ditambah 0,009 sama dengan 0,429. Sedangkan Y sama dengan 5,08, maka X lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya tepat adalah B. X lebih kecil dari Y. Soal nomor 14. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3X dikurangi 4 lebih besar dari 5 ditambah 2X. A. X lebih kecil dari 9. B. X lebih kecil dari 1. C. X lebih besar dari minus 9. D. X lebih besar dari 9. E. X lebih besar dari minus 1. Pembahasan. 3X minus 4 lebih besar dari 5 ditambah 2X ekuivalen dengan 3X dikurangi 2X lebih besar dari 5 ditambah 4 atau X lebih besar dari 9. Jadi jawaban yang tepat adalah D. X lebih besar dari 9. Soal nomor 15. Duma berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7 km. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km. Paruh jam kedua ditempuh 1 km. Paruh jam ketiga ditempuh 4,5 km. Berapakah kilometer ditempuh pada jam keempat? A. 25 meter. B. 50 meter. C. 100 meter. D. 150 meter. E. 200 meter. Pembahasan. Jarak yang ditempuh Duma pada paruh jam keempat adalah 8,7 dikurangi 3 dikurangi 1 dikurangi 4,5 km sama dengan 0,2 km atau sama dengan 200 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah E. 200 meter. Soal nomor 16. Suatu mobil menempuh jarak 7 km dalam 15 menit. Berapakah rata-rata jarak tempuh mobil dalam 1 jam? A. 20 km. B. 22 km. C. 26 km. D. 27 km. E. 28 km. Pembahasan. Kecepatan mobil sama dengan 7 km per 15 menit sama dengan 7 km per 0,25 jam sama dengan 28 km per jam. Maka rata-rata jarak tempuh mobil dalam 1 jam adalah 28 km. Jadi jawaban yang tepat adalah E. 28 km. Soal nomor 17. Diketahui lamanya belajar mandiri siswa sebanding dengan nilai ujian. Jika siswa dengan nilai ujian 90 melakukan belajar mandiri 12 jam per hari, maka lamanya belajar mandiri siswa dengan nilai 60 adalah
A. 12,5 jam per hari, B. 24 jam per hari, C. 18 jam per hari, D. 8 jam per hari, E. 6 jam per hari. Pembahasan. Lamanya belajar siswa dengan nilai 60 sama dengan 60/90 dikali 12 sama dengan 8. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 8 jam per hari. Soal nomor 18. Della membeli gaun pesta seharga Rp156.000. Ia mendapat diskon sebesar 5%. Berapa rupiah yang harus dibayar Della? A. Rp150.000, B. Rp146.700, C. Rp148.200, D. Rp148.400, E. Rp148.600. Pembahasan. Besarnya diskon sama dengan 5% dikali Rp156.000 sama dengan Rp7.800. Maka yang harus dibayar Della adalah Rp156.000 dikurangi Rp7.800 sama dengan Rp148.200. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Rp148.200. Soal nomor 19. Seorang anak yang tingginya 150 cm difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:30. Foto tersebut kemudian ukurannya diperbesar dengan skala 4:1. Tinggi anak dalam foto yang terakhir adalah A. 30 cm, B. 20 cm, C. 40 cm, D. 50 cm, E. 60 cm. Pembahasan. Tinggi sebenarnya sama dengan 150 cm. Skala 1:30. Maka tinggi di foto sama dengan 150 cm per 30 sama dengan 5 cm. Diperbesar dengan skala 4:1. Sehingga 4 dikali 5 cm sama dengan 20 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 20 cm. Soal nomor 20. Usia rata-rata sekelompok orang yang terdiri atas akuntan dan pengacara adalah 40 tahun. Jika usia rata-rata para akuntan adalah 35 tahun dan usia rata-rata para pengacara adalah 5 tahun, berapakah perbandingan antara jumlah akuntan dan jumlah pengacara? A. 2:3, B. 2:1, C. 3:2, D. 3:1, E. 1:3. Pembahasan. Dengan mencoba tiap option, didapatkan perbandingan 2:1, sehingga jika dihitung 2 dikali 35 ditambah 50 per 3 sama dengan 40. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 2:1. Soal nomor 21. Sebuah mesin memotong sejenis kayu dalam 6 menit. Dan seorang tukang kayu dengan menggunakan gergaji tangan dapat melakukan pekerjaan tersebut dalam 18 menit. Setelah 4 menit, listrik padam dan kayu tersebut harus dipotong dengan gergaji tangan. Berapa menit yang diperlukan tukang kayu untuk menyelesaikan pemotongan kayu tersebut? A. 12 menit, B. 6 menit, C. 13 menit, D. 14 menit, E. 15 menit. Pembahasan. Kayu yang telah dipotong menggunakan mesin selama 4 menit sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Kayu yang belum dipotong 1 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Maka waktu yang dibutuhkan untuk memotong 1/3 bagian kayu dengan menggunakan gergaji tangan sama dengan 1/3 dikali 18 menit sama dengan 6 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 6 menit. Soal nomor 22. Dion membeli 20 kg beras jenis A seharga Rp6.000 per kilogram dan 30 kg beras jenis B dengan harga Rp4.000 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur. Agar Dion mendapat untung 4%, maka beras tersebut dijual seharga per kilogram. A. Rp4.992, B. Rp5.720, C. Rp5.992, D. Rp6.720, E. Rp6.992. Pembahasan.
Harga impas sama dengan 20 dikali 6.000 ditambah 30 dikali 4.000 dibagi 20 ditambah 30 sama dengan 120.000 ditambah 120.000 dibagi 50 sama dengan 4.800 per kilogram. Maka harga jual dengan laba 4% sama dengan 4.800 dikali 104 per 100 sama dengan Rp4.992. Jadi jawabannya tepat adalah A, Rp4.992. Soal nomor 23. Ukuran sebuah kota pada suatu peta adalah panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1:200, luas sebenarnya dari kota tersebut adalah meter kuadrat. A. 108, B. 216, C. 420, D. 432, E. 430. Pembahasan. Luas sama dengan 12 dikali 200 cm dikali 9 dikali 200 cm sama dengan 2.400 cm dikali 1.800 cm sama dengan 3.420.000 cm sama dengan 432 meter kuadrat. Jadi jawabannya tepat adalah D, 432. Soal nomor 24. Seorang penjual mengantar pesanan sebanyak 9 mangkok sayur ke sebuah toko. Si penjual hanya bisa membawa 2 mangkok setiap kali pengiriman. Berapa kali si penjual harus mengantarkan seluruh pesanannya? A. 3 kali, B. 4 kali, C. 5 kali, D. 6 kali, E. 7 kali. Pembahasan. Jumlah pesanan sama dengan 9 mangkok. 1 kali perjalanan 2 mangkok. Untuk mengantarkan seluruh pesanan dibutuhkan sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5 dibulatkan menjadi 5 kali. Jadi jawabannya tepat adalah C, 5 kali. Soal nomor 25. Jika minus 10 lebih kecil sama dengan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 10 dan minus 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5, maka A. 0 lebih kecil sama dengan X, Y lebih kecil sama dengan 25, B. Minus 10 lebih kecil sama dengan X minus Y lebih kecil sama dengan 0, C. 0 lebih kecil minus X, Y lebih kecil sama dengan 25, D. Minus 25 lebih kecil sama dengan X, Y lebih kecil sama dengan 25, E. Minus 1 lebih kecil sama dengan X, Y lebih kecil sama dengan 25. Pembahasan. Karena minus 10 lebih kecil sama dengan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 10 dan minus 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5, maka minus 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Akibatnya, minus 25 lebih kecil sama dengan X, Y lebih kecil sama dengan 25. Jadi jawabannya tepat adalah D, minus 25 lebih kecil sama dengan X, Y lebih kecil sama dengan 25. Soal nomor 26. Rumah Dirga berjarak 1,5 km dari sekolahnya. Jika kecepatan ia berjalan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jam yang diperlukan untuk berjalan pulang pergi selama 6 hari? A. 4 jam, B. 24 jam, C. 6 jam, D. Sepertiga jam, E. 4,5 jam. Pembahasan. Waktu yang diperlukan untuk 1 kali berangkat sama dengan 1,5 per 4,5 jam sama dengan sepertiga jam. Maka waktu yang diperlukan untuk berjalan pulang pergi selama 6 hari adalah sama dengan 6 dikali 2 dikali sepertiga jam sama dengan 4 jam. Jadi jawabannya tepat adalah A, 4 jam. Soal nomor 27. Deret H, L, J, O, L, R, U adalah A, V, B, T, C, Q, D, P, E, N. Pembahasan. Perhatikan pola gambar deret berikut. Untuk pola yang di atas dengan melompati 1 huruf ditambah 2,
sedangkan pola yang dilompati ditambah 3. Jadi jawaban yang tepat adalah E, N. Soal nomor 28. Deret A, D, I, P adalah A, B, B, C, C, R, D, Y, E, Z. Pembahasan. Perhatikan gambar pola deret berikut. Deret di atas dirubah menjadi angka. Didapatkan 1, 4, 9, 16. Dengan memiliki pola ditambah angka ganjil, yaitu plus 3, plus 5, plus 7, dan plus 9. Maka didapatkan angka 25 yang bernilai Y. Jadi jawaban yang tepat adalah D, Y. Soal nomor 29. Deret 65, 58, 51, 44 adalah A, 41, B, 37, C, 31, D, 34, E, 27. Pembahasan. Perhatikan gambar pola deret berikut. Deret di atas memiliki pola dikurangi 7 dan seterusnya, sehingga didapatkan hasil 37. Jadi jawabannya tepat adalah B, 37. Soal nomor 30. Deret dari 18, 16, 21, 19, 24, 22, 27 adalah A, 22, 23, B, 23, 32, C, 24, 31, D, 25, 30, E, 26, 29. Pembahasan. Perhatikan gambar pola deret berikut. Untuk deret di atas dengan melompati satu angka memiliki pola ditambah 3 dan seterusnya. Sedangkan deret di bawah melompati satu angka dengan pola ditambah 3, maka didapatkan hasil 25 dan 30. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 25, 30. Soal nomor 31. Semua yang berbunga adalah taman. Sebagian tanaman warnanya indah. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua yang berbunga warnanya tidak indah. B. Semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. C. Semua tanaman adalah berbunga. D. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. E. Semua yang warnanya tidak indah tidak berbunga. Pembahasan. Sebagian tanaman warnanya indah, artinya sebagian warnanya tidak indah. Semua yang berbunga adalah tanaman, maka sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Jadi jawabannya tepat adalah D. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Soal nomor 32. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Kesimpulan yang tepat adalah A. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. B. Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. C. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. E. Tuan M seorang penipu yang ramah. Pembahasan. Syarat seorang penipu ada 2, yaitu pandai bicara dan ramah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka orang tersebut bukanlah penipu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Soal nomor 33. Semua menu makanan restoran B diolah dari bahan organik. Semua menu dengan bahan organik diolah dengan cara tidak digoreng. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian menu makanan diolah tanpa menggunakan minyak atau tidak digoreng. B. Semua menu yang diolah dengan cara digoreng bukan menu restoran B. C. Semua menu restoran B diolah tanpa digoreng dengan minyak. D. Sebagian menu restoran B dengan bahan organik diolah dengan cara digoreng. E. Semua menu diolah dengan cara digoreng menggunakan bahan organik. Pembahasan. Dengan hukum silogisme, maka kesimpulannya adalah sebagian menu restoran B dengan bahan organik diolah dengan cara tidak digoreng, artinya sebagian lagi digoreng. Jadi jawabannya tepat adalah C. Semua menu restoran B diolah tanpa digoreng dengan minyak. Soal nomor 34. Gambar selanjutnya adalah pembahasan.
Kotak yang diblok adalah pasangan yang menghubungkan secara vertikal, horizontal, diagonal, dan semi-diagonal. Maka, bila dihubungkan, seluruh pasangan akan menghasilkan sisi kotak yang diblok. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 35. Gambar selanjutnya adalah pembahasan. Masing-masing gambar bergeser searah jarum jam sebanyak 2 segitiga. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Carilah gambar yang berbeda pada gambar berikut. Pembahasan. Pilihan A, B, D, dan E, jumlah garis adalah 10. Sedangkan pada pilihan C, jumlah garis adalah 11. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Perhatikan deret gambar berikut. Pembahasan. Pola gambar dari deret ini yaitu berputar 90 derajat atau searah jarum jam, sehingga sesuai dengan pola berikutnya, yaitu gambar diputar ke kanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Perhatikan deret gambar berikut. Untuk pembahasan, pada gambar deret terjadi perubahan-perubahan berikut. A. Pada pola terbesar jadi pertambahan sisi dari bagian yang datar. Yang kedua, pola terbesar mengalami perubahan warna setelah pertambahan sisi. Yang ketiga, pola bintang di dalam berkurang 1 setelah pertambahan sisi tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Tentukan bilangan Y dengan tepat. A. 25, B. 32, C. 38, D. 48, E. 54. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus mencari pola perhitungannya. Bagi bilangan pada jajaran genjang terbesar dengan nilai akar dari jajaran genjang terkecil, maka didapat nilai pada bilangan jajaran genjang sedang, yaitu Y sama dengan 100 dibagi akar 16, sama dengan 100 dibagi 4, sama dengan 25. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Tentukan nilai X. A. 18, B. 19, C. 21, D. 22, E. 25. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus mencari pola perhitungannya. 1. Kurangi bilangan pada kotak persegi panjang atas oleh bawah. 2. Buat nilai akar dari hasil pengurangan di atas. Sehingga 752 dikurangi 364 sama dengan 361 menjadi akar 361 sama dengan 19. Maka nilai X adalah 19. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.